balik keheningan lembah yang terpencil di Skandinavia, tersembunyi sebuah kuburan tua yang tak pernah disentuh waktu. Penduduk desa menghindari tempat itu, bercerita tentang makhluk yang bangkit dari kematian untuk melindungi harta terkutuknya. Mereka menyebutnya Draugr, penjaga harta yang tak pernah mati. Selama ratusan tahun, tidak ada yang berani mengganggu kedamaian makam tersebut. Sampai sekelompok petualang datang mencari keberuntungan. Namun mereka tak tahu, sekali mereka melangkah ke tanah terlarang itu, tak ada jalan kembali. Malam itu, langit mendung menggantung rendah saat tiga petualang, Lars, Ingrid, dan Rolf, memasuki lembah terkutuk. Kabut tebal menyelimuti pandangan, tapi bau kematian begitu jelas tercium di udara. Jejak kaki mereka di atas tanah beku seolah mengundang sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih berbahaya dari sekedar legenda. Lars, Ingrid, dan Rolf telah menempuh perjalanan berhari-hari melintasi pegunungan yang dingin dan kasar di Skandinavia. Mereka adalah petualang berpengalaman, pernah menjelajahi reruntuhan kuno dan makam terlupakan di banyak tempat di dunia. Namun kali ini, petualangan mereka terasa berbeda. Kali ini mereka mencari Draugr, makhluk legendaris yang dipercaya menjaga harta karun yang terkubur di lembah jauh. Aku masih tidak mengerti kenapa kita mencari makhluk yang mungkin tidak ada, gumam Ingrid, menggeser senjata di pinggangnya. Matanya tajam mengawasi kabut yang menyelimuti lembah di depan. Legenda selalu berawal dari kebenaran, sahut Lars, pemimpin tim itu. Wajahnya keras dan penuh determinasi. Jika benar ada harta karun yang dijaga oleh makhluk abadi, bayangkan apa yang bisa kita dapatkan. Rolf dengan sikap santainya menambahkan, aku lebih tertarik pada petualangannya. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan aman. Setelah memasuki lembah, mereka menemukan reruntuhan benteng kuno yang dipenuhi oleh lumut dan es. Dinding-dinding batu yang dahulu megah kini telah runtuh. Namun di tengah reruntuhan itu, sebuah pintu gerbang besar masih berdiri, menandakan bahwa sesuatu tersembunyi di baliknya. Ini dia, bisik Lars penuh kekaguman. Kita sudah sampai. Malam semakin gelap dan angin berdesir tajam melewati mereka saat ketiganya mendekati gerbang batu besar itu. Di balik gerbang, mereka melihat jalan setapak yang menuntun mereka ke sebuah bukit kecil di mana berdiri makam yang terlupakan. Di sekelilingnya, ukiran-ukiran aneh terlihat samar di bawah sinar bulan yang terhalang awan. Mereka melangkah masuk, melewati gerbang, dan menuju ke tengah kuburan kuno itu. Langkah mereka semakin berat, seolah ada kekuatan yang menahan mereka. Aroma busuk mulai tercium, membuat Ingrid menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Suasana mencekam itu semakin pekat ketika sebuah suara bergema dari kejauhan. Suara seperti desah napas yang berkarat, seperti kemarahan yang bersembunyi di kegelapan. Lars, kau mendengarnya? Bisik Rolf, matanya bergerak cepat mengitari tempat itu. Ya, jawab Lars dengan tenang. Tetap fokus, kita hampir sampai. Mereka mendekati makam utama di puncak bukit. Sebuah batu besar terukir dengan simbol-simbol kuno berdiri kokoh di atas tanah. Rolf mengeluarkan pahat kecilnya, bersiap untuk membongkar batu itu. Tapi sebelum pahatnya sempat menyentuh permukaan, tanah di bawah kaki mereka berguncang. Sebuah gemuruh berat terdengar, dan dari bawah tanah muncul sebuah tangan, kulitnya abu-abu dan membusuk, dengan kuku panjang yang tajam.
Tiba-tiba, sosok Draugr muncul dari tanah. Tubuhnya setinggi 2 kali manusia biasa, dengan armor kuno yang berkarat menempel di tubuhnya. Matanya bersinar merah menyala, penuh kebencian. Ia bergerak cepat, mengayunkan tangan besarnya ke arah mereka. Lars berteriak, "Cepat, berlindung!" Ingrid melompat ke samping, menghindari serangan mematikan dari Draugr. Rolf berhasil menancapkan pedangnya ke salah satu tangan makhluk itu, tapi itu tidak memperlambatnya sama sekali. Draugr tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa, teriak Ingrid sambil mencari sesuatu di tasnya. Menurut legenda, kita harus membakar tubuhnya atau memotong kepalanya. Lars meraih kapak perangnya, mengincar bagian leher Draugr. Tapi setiap kali dia mendekat, Draugr bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk makhluk sebesar itu. Suara desis napas Draugr semakin keras, dan dari mulutnya yang membusuk, terdengar kata-kata dalam bahasa kuno yang tidak mereka pahami, sebuah kutukan kuno. Ketiganya berusaha bertahan hidup di tengah serangan Draugr. Setiap kali mereka mencoba mendekat, Draugr melawan dengan kekuatan luar biasa. Tubuhnya yang tak bisa dihancurkan membuat mereka frustrasi. Setiap kali terkena serangan, mereka hanya bisa mundur dan merencanakan strategi baru. "Kita perlu menemukan sumber kekuatannya," teriak Lars. "Ini bukan pertarungan biasa, ada sesuatu di sekitar sini yang memberinya kekuatan." Ingrid mengamati batu-batu ukiran di sekitar makam. Ini adalah simbol-simbol pelindung. Aku pernah membacanya dalam teks kuno. Jika kita bisa menghancurkan simbol-simbol ini, mungkin kita bisa melemahkannya. Lars dan Rolf segera berlari ke arah simbol-simbol yang tersebar di sekitar kuburan, mencoba menghancurkannya satu persatu. Setiap kali mereka memecahkan salah satu batu, Draugr tampak semakin lemah. Teriakan kemarahan makhluk itu memenuhi udara malam saat kekuatannya mulai surut. Namun, sebelum mereka berhasil menghancurkan simbol terakhir, Draugr melancarkan serangan pamungkasnya. Ia melemparkan Lars ke dinding batu dengan kekuatan luar biasa, membuat tubuhnya terhempas keras. Ingrid berteriak ketakutan, sementara Rolf berlari untuk menyelamatkan rekannya. Dengan kekuatan yang tersisa, Lars bangkit dari reruntuhan batu. Darah mengalir dari dahinya, tapi matanya tetap fokus pada Draugr yang semakin lemah. Ingrid berhasil menghancurkan simbol terakhir, dan dalam sekejap, Draugr kehilangan sebagian besar kekuatannya. Makhluk itu merangkak ke arah mereka, tak lagi bergerak cepat, tapi masih berbahaya. Lars dengan kapah di tangannya menyerang Draugr untuk terakhir kalinya. Ia mengayunkan kapaknya ke leher makhluk itu, memotong kepalanya dalam satu gerakan yang cepat dan kuat. Kepala Draugr jatuh ke tanah dan tubuhnya hancur menjadi debu, tersapu angin dingin malam. Kabut yang menyelimuti kuburan perlahan menghilang, dan suasana yang tadinya penuh dengan kematian terasa lebih ringan. Namun, sebelum mereka bisa merasa lega, Ingrid menemukan sesuatu di tanah di tempat Draugr runtuh. Sebuah peti kecil yang tertutup rapat. Di dalamnya mereka menemukan benda yang telah mereka cari. Harta karun yang selama ini dilindungi oleh Draugr. Namun, di balik emas dan permata itu, ada gulungan kertas tua tertulis dalam bahasa kuno. Saat Ingrid membacanya, wajahnya berubah pucat. Ini bukan sekedar harta karun. Ini adalah kutukan yang lebih tua dari Draugr sendiri. Dengan harta karun di tangan mereka, ketiga petualang itu kembali ke desa. Tapi mereka tahu ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Kuburan Draugr mungkin sudah hancur, tapi kutukan yang tertulis dalam gulungan itu baru saja dimulai. Apa yang mereka bawa pulang bukan hanya kekayaan, tapi juga bahaya yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan.